Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang ekspansi PT Grand House Mulia Tbk pasca melakukan IPO. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami atau sudah bergabung Bapak Rio Handono yang merupakan Direktur Keuangan dari PT Grand House Mulia Tbk dan juga masih dengan Bapak Mariano Halbintar, Komisaris Independen PT Grand House Mulia Tbk. Pak Rio, apa Ya, kabar Pak. Pak Rio? Terima kasih sudah bergabung Pak. Baik, Pak David. Terima kasih, Pak David. Ya, Pak Mariano kita lanjutkan kembali Pak. Saya ke Pak Rio terlebih dahulu. Pak Rio, untuk dari sisi fundamental kita akan coba menanyakan kinerja keuangan Pak. Dan ini juga merupakan salah satu pertimbangan juga bagi para investor ataupun trader pasar modal Indonesia ketika ingin masuk kepada saham-saham tertentu termasuk kepada saham HOMI. Pak Rio, bagaimana kinerja keuangan HOMI dalam beberapa waktu terakhir atau sampai dengan data per 31 Maret 2020, Pak Rio? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, kita bicara fundamental keuangan. Data per 31 Maret 2020 berbanding dengan tahun sebelumnya, itu kita meningkat 30% Pak, dari penjualan dan 12% kurang lebih terkait profit. Jadi intinya, walaupun kondisi ekonomi dunia seperti ini, kondisi COVID seperti ini, tapi PT Greenhouse Mulia bisa mendapat peningkatan dari sisi penjualan dan dari sisi net profit. 30% secara year on year begitu Pak Rio? Iya, betul, Pak. Ya, ini segmen mana Pak yang penjualannya cukup signifikan ini, yang menonjol dari beberapa klaster mungkin dari beberapa tipe yang dijual oleh HOMI? Ya, kita masih bicara mengenai perumahan ya, Pak, ya. Jadi memang ini untuk di tahun 2019, tahun 2020 kita masih bicara perumahan. Nah, jadi jika Bapak bertanya mengenai dari mana, dari kita dari perumahan Pak Seksong Pak, dari klaster Kanola. Demikian, Pak. Baik. Di tengah perlambatan dari sektor properti secara nasional ini, Pak Rio, kemudian juga di tengah pandemi COVID-19, dengan pencapaian yang Anda katakan tadi 30% mengalami peningkatan, apakah secara keseluruhan tidak terpengaruh Pak daya beli atau minat dari para konsumen terhadap perumahan terutama yang dikembangkan oleh HOMI masih terus bertumbuh? Ya, memang jadi kita cepat syukur luar biasa Pak ya, alhamdulillah kebetulan baru kondisi seperti ini, tapi penjualan dari hobi terkait Kanola, Akil Serpong tidak terlalu terkendala, jadi masih kita bisa mendapatkan laba. Demikian. Apa strategi yang diterapkan oleh HOMI Pak dengan mempertahankan tingkat penjualannya di tengah perlambatan sektor properti dan juga pandemi COVID-19? Ya, kalau dari segi marketing, kita menjadi tim yang baik Pak, tim marketing yang berpengalaman dan kompetitif. Kita menjual produk yang kompetitif dibandingkan sekitarnya, dan saya rasa masyarakat juga bisa menilai bahwa Akil Serpong, Kanola memiliki advantage Pak di situ, sehingga penjualannya tetap ada. Bagaimana dengan target di 2020, Pak Rio, baik dari sisi penjualan, pendapatan ataupun juga target dari laba dengan pencapaian sampai dengan kuartal kedua, Pak? Oke. Di kuartal kedua kita tetap berpatokan pada budget kita Pak. Kita tetap mengharapkan di angka 30% dari tahun lalu. Dan ini sudah tercapai. Di akhir tahun nanti kita juga punya target kita bisa menjual kurang lebih 30% lagi dari tahun 2016. Karena kita bisa tercapai. Tapi saya yakin itu bisa tercapai Pak. Apa yang membuat dari HOMI optimis Pak dengan target sampai dengan akhir tahun 2020? Karena di tahun ini sudah bulan Agustus kita sudah mencapai kurang lebih sudah hampir 80%, 90% dari target. Jadi hanya tinggal sisa 3 bulan, 10% saya rasa kami sanggup untuk mencapai target tersebut. Baik, Pak Rio, tadi saya sudah berbincang bersama dengan Bapak Suryadi. Ini penggunaan dana penawar umum perdana saham 95% digunakan untuk modal kerja, 5% digunakan untuk pembayaran sebagian utang pinjaman begitu. Nah, posisi utang di sini nominal berapa Pak Rio? Kemudian proses pelunasannya seperti apa Pak? Ya, jadi jika kita bicara outstanding utang kami, kondisi Juni 2020 itu sekitar 45 sampai 47 miliar. Itu sebanyak sekitar 30 miliar lebih, dan itu akan berakhir kontrak kita dengan BPN itu sekitar tahun 2020.
Jadi kita masih punya waktu 2 tahun untuk melakukan bank tersebut, dan itu on schedule, Pak. Mhm. Secara keseluruhan ini tidak membebani dari kepada perusahaan, Pak Rio? Oh, ya. Kita sudah hitung mulai cash flow position, kita sudah hitung masalah efek segala macam, dan kami yakin ini tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Baik, saya balik ke Pak Mariano. Pak Mariano, sektor properti bagaimana Homi melihatnya prospek di 2020, Pak? Baik, Pak. Saat ini memang sudah kita biasakan. Housing kita itu affordable housing. Jadi untuk target market yang keluarga yang masih muda, ada yang masih baru mulai starting family. Jadi karena target market kita seperti itu, makanya peluang kita, performa keuangan kita, walaupun dalam situasi seperti ini masih cukup baik. Apakah Anda optimis dengan target di 2020 dengan kondisi properti saat ini? Pak Mariano, singkat saja, Pak. Saat ini masih optimis. Halo, Pak Mariano. Ya, saat ini masih optimis, Pak David. Baik, terima kasih Pak Mariono dan juga Pak Rio sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas dan disampaikan tadi bisa menjadi referensi baik dari sisi kinerja keuangan, fundamental, kemudian juga target di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi, dan juga perlambatan dari sektor properti. Sehat selalu Pak Mariano dan juga Pak Rio. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan pemirsa telah bersama kami. Market Review akan segera kembali usai jeda. Berikut ini kita akan coba membahas topik yang berbeda. Ini terkait dengan penerapan kembali PSBB total di Jakarta pada Senin mendatang, dampaknya terhadap perekonomian dan juga sektor tertentu seperti apa. Kami akan segera kembali sesaat lagi.